memberikan ijazah melalui YouTube, apakah sah itu dari jamaah? Iya, sebetulnya begini, Bodrek aja ngasih ijazah tuh nggak langsung dari pabriknya, dari warung, diminum sah juga, Bodrek, begitu, dari warung aja jadi, dari warung, nggak diijazahin sama dokter. Ijazah dokter itu resep tuh, namanya ijazah. Anda ini obatnya ini, itu begitu. Jadi dari warung aja jadi, dari warung. Enggak mesti harus ke dokter-dokter. Beli Bodrek aja di warung sakit kepala insya Allah lah. Begitu, yang kayak begitu. Yang penting jangan sampai keliru memahaminya. Sebab ada orang keliru. Siang-siang itu jam 10 ada orang lagi puasa Senin minum Bodrek. Loh, ente kagak puasa kan malam sahur. Gitu. Iya sahur. Kenapa minum? Ente kagak baca iklan. Itu boleh diminum kapan saja. Itulah hebatnya Bodrek begitu. Dia kagak tahu, bukan begitu juga, lagi puasa ya jangan. Dia bilang kapan saja itu dipakai begitu dia. Itu betul iklan, iya iklan. Itu begitu. Jadi intinya kalau mungkin abang kita dapetin dari aurat daripada YouTube itu silakan amalkan boleh. Enggak apa-apa. Emang tujuan kami begitu. Kami ini kenapa? Kalau ditanya kenapa? Bahkan kalau mungkin di majelis atau di grup-grup majelis, abang kita ini bakal banyak lagi dapat aurat-aurat. Itu begitu. Kenapa begitu? Gitu. Ada juga teman kita ya antara dua dah. Saya husnudzon nanya gitu. Kalau ngikutin suudzon protes kira-kira begitu. Kalau suudzon artinya ngapa sih amalan digituin? Jangan dibagi-bagi lah amalan tuh begitu. Jangan. Jadi kalau saya ceritain kehidupan saya nih ya, artinya perjalanan kehidupan. Ada teman-teman datang ke rumah. Kalau banyak yang datang ke rumah tuh, saya pusing. Gitu kalau udah Sabtu Minggu dohor rame, ini berarti teman-teman majlis bermasalah ini bisnisnya. Puyeng kalau udah banyak yang ngadu, ini puyeng sama saya. Saya kalau udah dikit yang main ke rumah, alhamdulillah. Berarti yang puyeng dikit. Itu begitu. Yang puyeng, ya Allah, sampai abang kita ini saya belum minta maaf. Ini Ustaz Dayat ini ke rumah, enggak tahu jadwalnya beliau. Akhirnya begitu, saya redoin saya tuh, saya belum minta maaf. Begitu. Kadang begitu. Jadi saya tuh gitu orangnya. Maka watak saya, nih watak. Tabiat saya kalau sudah ada 2-3 teman-teman ada yang ngadu ini urusan tanahnya ini kok kagak laku-laku, ntar lagi datang lagi ngurusin begini, saya bagi aurat, takut makin banyak yang datang minta ini lagi begitu, dah saya bagi aja begitu, bagi yang urusan ngerapihin Ustadz Baha itu saya bilang jangan nama saya guru gundul, ya Allah ente kenal Ustadz Baha, minta aja sama dia. Masa harus saya juga yang ngerjain semuanya? Begitu. Kan udah dibagi-bagi itu. Gitu. Jangan sampai gondrong harus saya juga. Gitu. Jangan. Saya bagian tukang ngegundulin ini. Begitu. Saya suka begitu. Jadi kalau saya bagi aurat ini, aurat itu, kalau mau jujur, karena kita tahu beberapa teman majelis kita ada yang ngeluh, ngadu, guru begini. Kita bagi. Nampak belum ada perubahan daripada aurat yang ada, mesti saya kasih lagi aurat yang lain. Ada masalah apa ini dengan kawan kita ini? Makanya saya bagi. Jadi termasuk di YouTube itu, karena direkam aja YouTube ini. Ya keuntungannya, ya bapak-bapak kita yang lihat ya dapat begitu. Dari itu keuntungannya, enggak apa-apa diamalin. Banyak. Di luar itu banyak. Kalau sering masuk di grup-grup majelis kami suka bagi aurat, macam-macam aurat. Untuk apa itu? Saudara kerjaannya kalau yang rajin dibukukan aja. Kalau yang rajin kumpulin, dibukuin, saudara dagangin, jadi duit itu. Benar nggak? Apalagi saudara bikin plang, menerima penyemburan, semburi aja. Kalau nyembur nggak perlu pakai doa, pakai air, gitu. Bener nggak? Iya, walaupun ada doa juga nggak ada air nggak bisa nyembur. Gitu, menerima nyembur. Yang penting jangan deket-deket ininya, pelangnya,
nanti dikata saingan sama temennya ya kan, ribut lagi, saya lagi gitu. Jadi intinya Ustadzuna kalau dapat daripada YouTube dan seterusnya amalin, dan ini sebetulnya udah banyak ditanya di berbagai majelis, silakan amalin, nggak apa-apa, amalin. Nah, yang dirasa manfaat amalin, dan aurat-aurat yang ada dipertanggungjawabkan semuanya, tidak asal tulis, tidak. Makanya beberapa teman kita memprotes, jangan dibagi sih, begitu, jangan, biar orang tuh pada datang ke rumah saya gitu. Jadi kagak datang kalau udah punya, ya kan, begitu. Ini ada juga protes, ini kan seudurnya kan kira-kira begitu. Tapi tujuan saya tidak, karena saya buat teman-teman majelis, saya pengen yang hadir di majelis ilmu ini diberi kesuburan sama Allah. Itu harapan kami. Kenapa aurat? Saya sampaikan, majelis kita ini kalau aurat majelisnya diamalin benar-benar, ini majelis kita ini titik beratnya bagaimana teman-teman majelis ini bisa nyampe ke Madinatul Munawwarah. Itu majelis. Betapa di dalam Ratibul Haddad ada doa, Allahumma ballighna wa balligh ahlana wa auladana ila ziyarati baitillah wa ziyarati qabri Rasulillah bihaqqi hadarati basib. Ya Allah, dengan keagungan aurat Rasulullah Ratibul Haddad ini dan keagungan kemuliaan penyusunnya wali besar Imam Haddad, ya Allah, antarin saya, istri saya, sama anak-anak saya ke Baitullah dan ke Rasulullah. Bila di dalam Dalailul Khairat ada doa, wa yassir alaina ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam min qabli an tumitana. Itu ada doa itu. Ya Allah, mudahin saya bisa berziarah ke tanah suci dan ke tanah suci Rasulmu Muhammad SAW sebelum saya meninggal dunia. Doa habis sholat 5 waktu, baca sallallahu alaihi Muhammad 100. Itu ada doa, wa yassir alaina ziyarata haramika wa haramihi wa yassir alaina Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqna al-afa wal afiyah was sakinah bijai sakil Madinah sallallahu. Ya Allah, mudahin saya bisa ziarah ke Makkah Madinah. Cara kita minta kaya tuh sama Allah enggak bisa kita ke Mekah ke Madinah kalau nggak punya duit, nggak bisa. Minta diberi kesuburan, yang kesuburan itu keburu ibadah. Maka kami bagi semua aurat itu kepada kaum muslimin, khususnya jamaah majelis. Saya pengen teman-teman majelis kita ini tidak wafat sebelum injak dia punya kaki di bumi yang di situ ada Rasulullah, bumi yang di situ ada Baitullah. Ini yang kita pengen. Maka kalau teman-teman majelis kita bermasalah, itu pasti kalau datang ke rumah yang kita akrab udah, pasti yang kita colok hidungnya, ente ini ratib punya doa kagak dibaca, pasti begitu. Saya ketahuan yang bermasalah di keuangan pasti enggak baca, ketahuan. Di wiridan itu ketahuan, ratib aja ketahuan. Teman-teman kita mana yang baca, mana yang kagak, tahu. Ada cirinya, enggak bakalan enggak. Yang bermasalah di keuangannya mesti ada masalah pada wiridnya dia. Sebab ini wiridan ini biar enggak bermasalah pada keuangan. Normal lah kalau ibarat orang dagang nih, mohon maaf, ada naik, ada turun, itu normal, itu manusiawi. Sebab sebagai kita hamba, ada kalanya menurut itu biasa. Tapi kalau dia tukang baca wirid, bakal sadar ketika dia turun wiridan. Ini usaha, ini lagi menurun. Anggap deh kita ngewarung, nagang nasi uduk. Judulnya udah kelihatan jelas, NU PKS, nasi uduk plus ketupat sayur. Begitu. Ditulis, itu begitu. Menurun, dia ngobrol sama kita. Anda baca wiridnya, saya baca guru, nggak ada yang ditinggal. Baik, Anda timbang apa yang Anda udah kebeli dari usaha Anda.
Alhamdulillah kebeli kontrakan, kebeli mobil Alphard, kebeli mobil ini, kebeli ini, kebeli ini. Anda jangan lihat sekarang rugi. Itu biasa Allah nyubit kita, biar tambah kencang lagi. Anda bandingkan, Anda jual satu, bisa ketutup itu. Jual, bisa ketutup. Anda jangan bertahan dengan masalah. Tutup dulu, jangan takut. Itu pasti saya nasihatin kayak begitu. Begitu. Artinya nanti bakal ada perasaan di hati, minus biasa. Dalam dunia bisnis itu begitu. Nggak bisa. Orang Rasulullah aja kadang, ya mohon maaf nggak makan di sana. Itu normal manusiawi gitu. Manusiawi. Tapi kalau kita baca benar-benar aurat itu dengan penuh kekhusyuan, bisa. Orang sebelum tidur saya suruh baca 21 kali, Ya Rauf, Ya Rahim. Sesudah Bismillah 21, mau tidur baca sholawat itu. Begitu. Ya Rauf, Ya Rahim. Salli ala Sayyidina Muhammad Ar-Raufir Rahim. Salatan analu biha ziyarata haramika wa harami habibika sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan yang maha berbelas kasih, yang maha penyayang, limpahkan sholawat kepada Nabi Muhammad, Nabi yang sifatnya dalam Al-Quran pada surat Baro'ah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi yang sangat berbelas kasih kepada umatnya dan sayang sama umatnya. Dengan sholawat yang saya baca ini, ya Allah, saya bisa dianterin menuju tanah suci dan tanah suci kekasihmu sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi, sebab tidak ada hidup yang paling nikmat kecuali dekat dengan Nabi Muhammad. Ini saya bagi aurat-aurat itu kepada teman-teman majelis. Untuk apa? Untuk kesyukuran. Saya tidak pengen anak-anak majelis bermasalah pada finansialnya. Begitu. Sebab apa? Anda kok pengen anak majelisnya tidak bermasalah finansial? Sebab kalau bermasalah pada finansial, puyeng nama saya. Datang mau tiduran di rumah. Lagi apalagi ini bapak ini tiduran. Ini bermasalah. Begitu. Pasti begitu. Begitu. Kalau sudah mondar-mandir, ini bermasalah. Begitu. Itu begitu. Ada juga yang nggak boleh datang, takut dicolok. Ini nggak baca ratib. Takut begitu. Nggak boleh datang aja nggak bermasalah. Maka saya itu begitu, asal dibaca sholawat yang sallallahu alaihi Muhammad aja, itu bisa nganterin ke Madinah. Ratib 3 tahun dah, asal istiqomah, jangan tinggal. Lihat aja, betul-betul itu begitu. Saya nggak mau teman-teman tuh nggak ketemu sama Nabi Muhammad, itu begitu. Maka wiridan ini sama abang kita amalin apa saja yang ada di YouTube itu, yang ada amalin, silahkan amalin begitu, dan insya Allah banyak barakah biar kita bisa dekat sama Allah. Kan kayak saya bilang kita kalau itu harus ngaji, jangan lihat nyontoh orang. Nah di sini saya pengen jelaskan lagi kayak tentang bacaan kunut kayak. Kan kayak bilang dalam YouTube itu saya perhatikan kunut pertama kan ada doa, ada pujian. Ya, pujian. Di sini kebetulan tidak sesuai kayak apa yang diajarkan. Mohon jelaskan kembali kayak. Begini, bagaimana non-muslim? Non-muslim untuk Islam tentu syahadat. Makanya tadi ada syahadat. Udah syahadat, bagaimana ini non-muslim? Ya, dibimbing kayak tadi, supaya dia janji. Begitu, janji untuk menjalankan aturan-aturan Islam. Saat itu dia, kalaulah dia non-muslim, dibimbing dia. Begitu, karena kan dia waktu itu dia tidak mengingkari semua perintah Allah. Dengan syahadat dia menuhankan Allah, siap untuk menjalankan perintah Allah dan siap untuk menjauhi larangan Allah. Karena dia termasuk orang yang muslim, berakal dan udah baligh. Tinggal dibilangin,
diajarin lagi biar sempurna. Kalau kami ini dalam amaliyahnya, kalau ada non muslim masuk Islam, kita tanya agamanya apa. Kalau dia Kristiani, nanti kita bedah tentang ajaran Kristen. Kalau dia Hindu, ajaran Hindu, Buddha, Protestan begitu. Dari Protestannya dari mana? HKBP gitu. Batakuria gitu, Huria. Ini kita terangin panjang, biasanya sejam biasanya. Tempo hari juga di sini tuh saya terangin sekelumitnya, itu ada yang masuk Islam di masjid ini juga. Jumat kali itu kita terangin supaya dia mantap dengan keislamannya, karena ini penting. Kurang lebih demikian kalau non muslim. Artinya saat dia Islam diajarin pelan-pelan bertahap, namanya azam am. Kunut. Bagaimana ya Islam tuh jangan nyontoh orang, tapi kudu belajar. Ama kiai pun jangan nyontoh perbuatannya, nyontoh ajarannya. Ini ajaran. Sebab apa? Saya sering mencontohkan begini. Salat itu wajib kakinya dilipat, jempolnya begitu, itu kakinya, kaki, jari kaki dilipat. Kiai saat ngajar dia menerangkan pada materi sujud, kalau sujud kakinya kudu dilipat. Kata kiai, enggak sah sholatnya kalau enggak dilipat. Kata kiai waktu nerangin itu ngaji Isya kiai itu. Pas sholat subuh kiai kakinya enggak dilipat. Sholat subuh kakinya begini sholatnya, enggak dilipat. Maka si jamaahnya itu, santrinya, dia bilang waktu dilihat kakinya kiai begitu, ini kiai bagaimana? Dia bilang kalau enggak dilipat enggak sah. Nah dia sendiri enggak dilipat begitu. Maka kemudian itu dia makmum aja dah, makmum aja sama kiai, tapi terus mengganjal di hatinya. Habis sholat subuh dia nanya sama kiai gitu, kata dia, kiai saya mengganjal ini agama yang mana? Kata kiai begini, sebetulnya aturan sujud itu bagaimana Pak Yai, takut saya lupa ajaran itu. Maka kata kiainya, ya kakinya kudu dilipat, kalau nggak dilipat bagaimana Pak Yai? Ya tidak sah salatnya. Begini Pak Yai, tadi sholat subuh Pak Yai kakinya agak dilipat. Lain, saya di malam ngajar itu saya jatuh, no kaki saya tuh bengkak. Aturan agama buat saya yang cantengan, tahu cantengan nggak? Gitu. Kalau saya paksa saya dosa. Maka agama itu rahmatan lil alamin. Bagi saya yang udzur, maka nggak boleh saya begini. Wong sakit, saya begini karena bisanya begini. Oh begitu. Iya. Jadi kalau saya sehat, yuk Anda kudu begitu. Inilah rahmatan lil alamin. Maka tidak boleh nyontoh perbuatan, tapi kudu nyontoh ajaran. Tuh begitu. Makanya kenapa ada kalimat ngaji jangan ngelihat, ngaji. Emang begitu. Karena yang dilihat itu belum tentu begitu. Belum tentu. Begitu. Pribadi kami. Ini pribadi nih, kasuistis namanya. Kaki kami ini kalau bahasa orang ada, kalau didongengin, saya nggak mau sebetulnya dongeng penyakit. Kalau saya dilarikan ke dokter saraf, bermasalah kaki saya. Kalau mau jujur, saya nggak bisa tasyahud akhir tuh. Saya masih belajar sampai sekarang ini dalam beberapa hari belakangan. Saya nggak bisa untuk tasyahud akhir, untuk duduk jempolnya dilipat, itu nggak bisa saya. Sakitnya setengah mati. Kalau dalam dunia kedokteran ini saraf Anda bermasalah, gitu. Tapi saya bilang saya nggak apa-apa. Sebab kalau di ini bakal jadi repot di saya. Jadi saya nggak bisa tuh jempol saya kalau tasyahud dari begini, saya harus ditidurin untuk duduknya. Walaupun sunat doang, pengen itu kayak begini. Berat buat saya kalau untuk
di gini nih, lumayan nyerinya setengah mati. Itu saya, artinya makanya nggak boleh ngelihat orang, harus ikut ajaran. Ada contoh banyak, contoh begini, ada kiai ngajar Fathul Qorib, udah ngaji, dia bilang wala tastaqbilil qiblata wala yastaqbilul qiblata wala yastadbiruha, begitu bunyinya kitab Fathul Qorib. Orang yang buang hajat jangan ngadep kiblat, jangan, haram kata kiainya. Itu kiai kencing ngadep kiblat. Itu muridnya nanya, orang kampung kan WC-nya hektaran, kebon, bener nggak? Dulu di petukangan begitu nggak? Ngalamin nggak? Udah tua berarti kalau ngalamin. Jangan merasa muda. Itu begitu. Jadi si murid itu nanya, dia nyontoh, digertak sama kiai karena dia kencingnya ngadep kiblat. Murid ketahuan sama si kiainya, kata kiai, wahai muridku, mendang aja anda. Apaan? Kan dilarang ngencing ngadep kiblat. Lah payai begitu. Saya mau walaupun badan ngadep kiblat, itu rudal saya belokin ke selatan. Emang juga begitu yang haram tuh burungnya. Oh begitu. Kan malam udah diulas. Iya, saya kagak ngaji masalahnya gitu. Tuh, maka disebut ngaji, jangan ngelihat gitu. Kalau dari yang dilihat yang beda ditanya aja, nanti biasanya ada solusi begitu. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, begitu. Doa kunut ini apa yang dimaksud kunut begitu, saudara? Kunut itu secara bahasa sih mananya tunduk itu. Tapi yang dimaksud dengan doa kunut adalah seapapun, kullu syai'in yashtamilu sana'an wa du'an, segala macam zikir yang di dalamnya terkandung permintaan dan pujian, itu namanya kunut, doa kunut. Begitu. Jadi sehingga doa kunut itu bacaannya agama ini nggak kaku, terserah, yang penting garisnya ada doa, ada muji. Contoh kunut Nabi, Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah beri saya hidayah bersamaan orang-orang yang kau berikan hidayah, para nabi, para ini, para wali, orang soleh. Wa afini fiman afait, beri kami kesejahteraan seperti orang-orang yang kau berikan kesejahteraan. Wa tawallani fiman tawallait, beri kami pertolongan bersamaan orang-orang yang telah kau beri pertolongan. Apa itu lanjutannya? Wa barikli fima a'tait, berkahi bagi kami terhadap anak, istri, harta, kerjaan, jabatan, kesehatan yang kau berikan kepada kami, biar barakah. Wa qini syarra ma qadait, lindungi aku dari takdir burukmu, karena takdir ada yang baik ada yang buruk. Ini semuanya permintaan, namanya doa. Fa innaka taqdi wal yuqda alaik, sesungguhnya engkau Tuhan yang menghukumi dan tidak ada yang menghakimi di atas engkau, karena engkau adalah hakim. Ini namanya pujian. Wala ya'izu man adait,
tidak bakalan mulia orang yang kau benci. Fa innaka taqdilu qadalab. Fa innahu la yadhillu man walait, begitu ya. Fa innahu la yadhillu man walait. Tidak akan hina orang yang kau kasihi, kau cintai, enggak bakalan jadi hina meski dihina orang. Wala ya'izzu man adait, tidak akan mulia orang yang kau benci meski dia lulukan orang. Tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait. Ini namanya pujian. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik, namanya permintaan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa alihi washabihi wasallam, namanya permintaan, doa. Salawat itu doa. Itu begitu. Maka bila kita jadi imam, tinggal dijamakkan. Bagaimana kunutnya kalau jadi imam? Kalau pengen sempurna, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Mau dibaca bi rahmatika enggak apa-apa. Ada orang baca bi rahmatika tapi enggak ada bacaan langsungnya. Tapi mau ditambahin itu enggak apa-apa juga. Gitu. Ada bi fadlika, ya silakan juga. Wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu kalau mau kunut. Enggak itu enggak apa-apa, yang lain enggak apa-apa, kunut begitu. Contoh yang biasanya Ustaz Zardi itu mimpin, nah yang Allahumma sholli ala sayyidina mahbuban wajihan, apa itu awalannya, doa biarpun jadi orang alim, saya lupa itu, yang ujungnya kasirun nawali hasanal fi'ali qaiman bila zawali ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wasyarafu ala kulli hal. Ujungnya begitu, ujungnya itu pujian. Mau baca itu enggak apa-apa kunut subuh, atau doa kamilin enggak apa-apa, atau doa kamilin Allahumma jalna bil imani kamilin wali faraidika muaddin. Syekh Amir Sokhbi, seorang mursyid thariqah Qadiriyah, kalau subuh kunutnya itu mulu, doa kamilin kunut. Cuma belum ada sanaknya, tinggal ditambahin sama beliau pujian. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya samil aswad. Itu untuk memuji Allahnya, karena belum ada pun. Itu mulu, enggak Allah madina enggak. Begitu sepanjang saya ikuti. Kunutnya doa kamilin. Indah ini doa, begitu kata beliau. Saya doanya ini aja. Jadi setiap subuh doanya itu. Jadi silakan saja. Mau kunut, mau yang penting bacaannya ada pujian, ada permintaan. Itu aja kunut subuh. Oh iya, baik. Kalau begitu enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sebetulnya kalau yang giliran doa kencang, makmumnya amin. Karena kan wa nastaghfiruka itu doa. Ya kita baca aja. Jadi enggak apa-apa. Ini beda-beda, enggak apa-apa. Begitu bacanya kencang, nanti di Fathul Muin bakal ketemu. Bunyinya ada pada bab kunut. Gitu, wa minad du'ai as-salatu 'alan nabi wa sallallahu-nya kencang. Itu begitu. Ada banyak ajarannya, banyak. Begitu. Jadi kencang. Jadi ya kita pelan-pelan. Namanya kita belajar begitu. Berproses. Semuanya ada prosesnya. Jadi pelan-pelan. Berproses. Jadi ada beberapa orang yang wa nastaghfirukanya pelan. Jadi dari mulai fa innaka taqdi, tahu-tahu
udah sujud aja begitu. Iya, iya nggak apa-apa. Kan ini berbicara kesempurnaan aja. Nanti kan pelan-pelan. Dengan belajar kan nambah ilmu satu, nambah ilmu satu, nambah ilmu satu. Itu kan faedahnya kita belajar pelan-pelan. Nanti ada keterangan-keterangannya. Kalau di Fathul Muin karena kita besar akan ketemu berbagai keterangan-keterangan itu. Jadi emang begitu. Tapi nggak apa-apa, boleh saja. Jadi kalau sampai imamnya pelan, tugas kita jadi makmum baca. Jangan nggak baca sampai kelar itu. Jangan juga wassallallahu nggak baca. Kalau imam kencang, kencang. Sebetulnya banyak ajarannya kalau mau jujur mah. Itu dari mulai awal kunut nih ajarannya. Ini pernah dibedah waktu ngaji Kasyifatus Saja. Dari awal tuh sampai akhir jadi imam tuh kencang semuanya. Fa innaka taqdi kencang semuanya. Makmum cuman ikut. Kalau di kita ini pelan banyaknya. Fa innaka taqdinya si imamnya juga. Jadi biar makmum baca. Ujungnya karena dia ngencang lagi nggak ini, akhirnya habis pelan sampai dia ruku dia pelan. Pelan-pelan lah itu Ustadzuna, nanti pelan. Insya Allah lah berproses segalanya. Emang rada repot berproses. Kita berproses dengan tujuan ngaji ini kita sempurnakan. Ngaji itu kalau masih pada fikih ibadah, tak ubahnya seperti check up kesehatan. Kalau ternyata setelah dicek kita jantungnya bermasalah, alhamdulillah. Kalau ternyata dicek jantungnya sehat, alhamdulillah. Kenapa harus alhamdulillah? Karena kalau sakit buru-buru diobati. Kalau sehat, alhamdulillah kita sehat. Ngaji begitu. Kalau kita ada yang kurang tepat, kita alhamdulillah. Kita buru sempurnakan pelan-pelan. Kalau kita udah rapi, alhamdulillah. Kita sudah mengikuti tuntunan. Jadi semuanya bagus. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.